Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok ya rasanya kayak nggak maju-maju, kayak jalan di tempat gitu? Nah, kali ini nih kita mau bahas ide yang menurut saya cukup menarik dari bab 16 materi Anda, agak kebalikan dari yang biasa kita pikirin. Mencapai lebih banyak justru dengan mengurangi hambatan, bukan malah nambah usaha. Kedengarannya aneh ya, mengurangi kok malah nambah hasil. Mari kita telusuri bareng. Betul sekali. Ide ini kuat banget sih menurut saya, karena ini geser fokus kita. Dari yang tadinya cuma mikir yang penting sibuk, jadi mikir gimana caranya efektif. Ya intinya itu, gimana kita nemuin terus ngilangin hal-hal yang buang-buang energi, yang sebenarnya nahan kita buat maju ke hal yang esensial gitu. Menarik, menarik. Bab ini kan bilangnya seorang esensialis, orang yang fokus ke hal vital aja, itu menghasilkan lebih banyak dengan menghilangkan lebih banyak, bukan melakukan lebih banyak. Kayak bersihin jalan lari gitu ya, biar bisa lari kenceng. Bukan malah maksa lari lebih kuat, tapi jalannya penuh batu kerikil. Bener nggak? Di sumber Anda ada analogi bagus soal pendaki terlambat itu. Tepat, iya. Analogi itu dari teori kendala. Intinya gini, di sistem apapun, entah itu proyek, kerjaan, bahkan rutinitas harian kita, pasti ada satu hambatan utama. Si pendaki terlambat ini nih, dialah yang nentuin kecepatan semuanya. Jadi kalau kita benerin bagian lain, tapi si pendaki terlambat ini nggak diurus, ya dampaknya kecil banget. Orang non-esensialis biasanya nambah terus tekanannya, gitu kan? Tapi esensialis dia cari dan singkirkan dulu penghalang utamanya. Wah, jadi maksudnya perbaikan di tempat lain tuh bisa jadi nggak ada gunanya ya kalau hambatan utamanya masih ada. Itu lumayan bikin kaget sih. Nah, kalau gitu gimana caranya kita menerapkan ini? Kan di bab 16 ada langkah-langkahnya tuh. Benar, ada 3 langkah utama ya. Yang pertama, ini penting banget, kita harus jelas dulu sama tujuan esensial kita. Kedengarannya dasar, tapi ini krusial. Kita harus tahu persis garis finishnya itu kayak gimana sebelum bisa lihat apa aja yang ngalangin kita ke sana. Oh, kayak contoh di materi Anda itu ya. Misalnya tujuannya itu ngirim draft laporan jam 2 siang. Bukan bikin laporan sempurna di jam itu. Jadi definisi selesainya harus jelas dulu ya. Betul. Tanpa kejelasan itu, kita bisa salah sasaran. Bisa jadi kita malah sibuk benerin sesuatu yang sebenarnya bukan hambatan utama buat capai tujuan esensial tadi. Jadi definisikan dulu, selesai versi Anda itu seperti apa persisnya. Oke. Tujuannya udah jelas nih. Terus, gimana cara nemuin si pendaki terlambat ini? Si hambatan terbesar. Langkah berikutnya apa? Langkah kedua, yaitu tadi, identifikasi si pendaki terlambatnya. Coba tanya ke diri sendiri, apa aja sih yang bikin saya susah nyelesain ini tujuan tadi? Terus, apa satu hal yang paling bikin lambat prosesnya, gitu. Dan yang menarik nih, di sumber Anda dibilang, kadang aktivitas yang kelihatannya produktif, kayak riset terlalu dalam atau revisi bolak-balik, itu justru bisa jadi hambatannya ya? Kalau tujuan utamanya cuma nyelesain draft tepat waktu. Persis. Yang penting di sini tuh nemuin satu hambatan prioritas. Kan masalah mungkin banyak ya, kecil-kecil, tapi fokus ke satu aja dulu, yang kalau dihilangin, dampaknya paling besar. Atau malah bisa ngilangin masalah kecil lainnya sekalian. Hambatan ini bisa macam-macam. Bisa prosesnya nggak efisien, kurang sumber daya, atau bahkan pola pikir kita sendiri atau interaksi sama orang lain. Oke, udah ketemu nih, katakanlah biang keroknya. Terus diapain? Langkah ketiga berarti ngilangin hambatan itu kan? Tepat sekali, langkah ketiga. Ya, hilangkan hambatan tersebut. Fokusin energi buat nyingkirin satu penghalang utama itu dulu. Jangan serakah mau beresin semua barengan. Misalnya nih, kalau perfeksionisme yang jadi masalah buat nyelesain draft, ya solusinya mungkin sadar aja, ganti mindset jadi yang penting selesai dulu, baru nanti disempurnain, khusus buat draft pertama ini. Gitu kali ya. Atau kalau hambatannya orang lain yang lemot responnya, katanya disaranin pendekatannya yang suportif ya. Kayak tangkap lalat pakai madu gitu, bukan malah nuntut frontal. Iya, betul. Dan perlu diingat juga, ini tuh bukan solusi sementara, bukan tambal sulam. Ngilangin hambatan besar itu kayak investasi sekali buat jangka panjang, biar ke depannya lebih lancar. Kadang, mulai dari dorongan kecil aja udah cukup buat ngulingin batu besar dari puncak bukit kan? Begitu udah gerak, momentumnya bakal ngebantu. Jadi kalau kita simpulkan, buat Anda, para pendengar, ini bukan cuma soal mecahin masalah pas udah kejadian aja ya,
tapi lebih ke gimana kita proaktif ngurangin gesekan di cara kerja kita. Biar ngelakuin hal-hal yang emang penting, yang esensial itu, jadi jauh lebih gampang. Mungkin malah jadi otomatis gitu ya. Iya benar. Kalau kita coba kaitkan ke keseharian Anda, coba deh pikirin satu proyek atau tujuan penting yang lagi Anda kerjain sekarang. Kira-kira apa ya pendaki terlambat Anda di situ? Apa satu hal, ingat satu hal aja, yang bisa Anda hilangkan atau kurangi, bukan ditambah, buat mempercepat kemajuan Anda ke tujuan itu secara signifikan. Jadi, ya ide utama dari penelusuran kita hari ini berdasarkan materi Anda. Mencapai hasil yang lebih berarti itu seringkali bukan soal nambah kerjaan, tapi soal pinter-pinter secara strategis ngilangin apa yang nahan laju kita. Tapi jangan-jangan malah jadi penghambat terbesar buat Anda capai sesuatu yang benar-benar esensial. Apa satu kebiasaan, satu proses, atau mungkin satu rapat rutin yang bisa Anda hilangkan besok supaya bisa ngerasain kemajuan yang nyata lusa? Coba dipikirkan. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.